Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Muslimin. NPM saya 251506133. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program menggunakan queuing list. Queuing list ini dia menggunakan FIFO atau first in first out. Jadi yang pertama masuk itu pertama kali keluar. Oke, lanjut saja. Temanya itu antrian. Oke, lanjut saja program. Di sini terdapat class node. Jadi fungsi ini tuh sebagai blueprint atau prototipe-nya. Jadi di sini itu untuk antrian namanya. Lalu di sini itu self lanjut. Kenapa lanjut nih masih non? Karena nama yang antri itu belum dimasukkan. Lalu di sini kelas antrian kasir. Ini untuk antrian dari nama yang akan kita masukkan. Karena nama yang kita masukkan itu belum ada, maka dia masih nol semua dan jumlahnya juga masih nol. Lalu def masuk antrean. Nah, di sini ketika kita masukkan nama ke dalam ketika kita memasukkan nama ke dalam antrean, maka antrean tersebut bakal menjadi antrean paling depan sekaligus antrean paling belakang. Kenapa begitu? Karena ketika ada satu orang yang mengantri dalam antrian kosong, maka dia otomatis sendiri dalam antrian tersebut. Makanya dia bisa disebut antrian paling depan sekaligus antrian paling belakang. Jika terdapat pengantri lagi belakangnya, maka antrian paling belakang tersebut menjadi milik pengantri yang belakang, nama pengantri yang belakang. Dan di sini save jumlah bertambah 1 untuk antrinya. Lalu di sini menampilkan nama siapa yang kenapa pula sebentar. Oke. Jadi sini menampilkan nama ikut antrean, nama siapa yang kita masukkan itu, lalu ikut antrean, menampilkan ikut antrean. Selanjutnya, jika jumlah antrian yang kita masukkan itu lebih dari sama dengan 5, maka dia akan menampilkan peringatan antrian padat, mohon percepat. Selanjutnya itu panggil kasir. Di sini ketika antrian paling depan itu kosong atau enggak ada, maka dia akan menampilkan antrean kosong. Jika antrian depan itu ada, maka dia akan memanggil, karena ini fungsinya tuh panggil kasir. Dia akan memanggil nama yang paling depan itu siapa ke meja kasir. Lalu ini save depan sama dengan save depan titik dot save depan sama dengan save depan dot lanjut. Lalu save depan jumlah dikurang sama dengan 1. Nah, jadi antrian paling depan itu berkurang 1 karena sudah dipanggil oleh kasir. Lalu selanjutnya di sini untuk melihat antrean. Jadi kalau antrian yang paling depan itu kosong, maka otomatis nggak ada yang antri, makanya dia akan menampilkan antrian kosong, lalu menampilkan juga status lancar, lalu return. Jika ada, maka dia akan mengurutkan dari baris depan sampai ke ujung. Jadi misalnya nama pertama itu siapa, lalu dikasih garis panah belakangnya, terus siapa sampai ujung gitu. Dan jika antrian itu lebih dari 5, maka statusnya itu padat. Jika enggak, maka lancar gitu. Di sini terdapat while true untuk menu. Di sini untuk menu itu ada pilihannya. 1 itu antri, 2 itu panggil, 3 itu lihat, dan 4 itu keluar. Tuh. Lalu ini pilih input, pilih 1 sampai 4. Jadi di sini kita tuh hanya bisa memilih 1 sampai 4.
Kalau nggak milih 1 sampai 4 selain nomor ini, gimana? Dia akan menampilkan pilihlah angka 1 sampai 4 saja gitu. Jika kita milih 1, maka dia akan menjalankan program masuk antrean dan kita diharuskan untuk memasukkan nama yang akan mengantri gitu. Lalu jika kita pilih 2, maka dia akan menjalankan program panggil kasir seperti yang kita buat tadi. Lalu yang ketiga itu dia akan menjalankan program lihat antrean gitu seperti yang tadi ya. Lalu yang keempat itu untuk kasir tutup. Nah, jadi kasirnya udah tutup ketika kita menginputkan depan. Lalu break. Nah, ketika kita menginputkan selain ini, dia akan pilih angka 1 sampai 4 saja. Nah, dan kita coba saja untuk program tersebut. Oke. Jadi yang pertama ini kita akan menginputkan 5 nama di dalam antrian tersebut karena di sini ketika antrian itu lebih dari 5, dia akan menampilkan peringatan antrian padat, mohon percepat. Apakah benar? Mari kita buktikan. Oke, nama pelanggan 1 itu Dono. Selanjutnya kita masukkan lagi. Antrian kedua itu Wawan. Lalu kita masukkan lagi. Antrian ketiga itu Parto. Kita masukkan lagi. Antrian keempat itu Siti, baru keempat. Lalu sekali lagi. Nah, ketika antrian sudah 5, maka dia akan menampilkan peringatan antrian padat, mohon percepat. Kalau kita masukin lagi gimana? Ya tetap antrian padat gitu. Dia akan tetap menampilkan antrian padat gitu. Oke, selanjutnya kita coba lihat terlebih dahulu sebelum panggil. Jadi kita lihat fungsi lihat, program lihat yang telah kita buat tadi. Di sini terdapat 6 ya, 6 pengantri yang telah kita inputkan tadi. Kita coba nomor 3. Nah, di sini yang pertama itu Dono, benar nggak? Benar, Dono. Lalu yang kedua itu Wawan, ketiga itu ketiga itu Porto, keempat itu Siti, kelima Jono, lalu keenam Lala. Lalu di sini sudah ujungnya udah kosong. Statusnya itu apa? Statusnya itu padat karena dia lebih dari 5. Seperti ini ya. Lalu kita coba ke program yang kedua, yaitu panggil. Kalau kita memasukkan program kedua ini, otomatis dia akan memanggil antrian pertama, yaitu Dono. Apakah benar? Nah, di sini dia akan menampilkan memanggil Dono ke meja kasir. Apakah Dono itu masih dalam antrean? Kita lihat. Nah, di sini Dono itu sudah tidak ada dalam antrean dan statusnya itu masih padat karena dia masih 5. Lalu kita coba panggil lagi si Wawan. Nah, Wawan memanggil ke meja kasir. Otomatis Wawan sudah tidak ada dalam antrean dan di sini statusnya itu lancar karena cuma 4 gitu. Lalu 4 untuk keluar. Nah, kasir tutup. Jadi sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih.